wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Qawi ya Aziz ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa ma tajri nafsun ma taksibu goda wa ma tajri nafsun bi ayyi ardi tamut. Sadaqallahul azim. Idza matabnu adama qata amaluhu illa min salasin amalin jariyati au ilmin bihi yumtafahu bihi awaladin yad'ula. Itu sering dibaca, sering. Bapak-bapak para jamaah tahlil, jamaah takjil, mungkin jamaah takjiahnya sampai 3 hari, nggak apa-apa sih 7 hari. Menghibur, takjiah itu apa? Takjiah maknanya takjiah itu menghibur. Menghibur siapa? Menghibur sebul duka. Di sini yang sebul dukanya siapa? PED. Nah, orang tua dari Adian. Nah, sama istrinya dia sedang duka, sedang dirundung duka. Nah, kita hibur. Dengan apa hiburnya? Yang dihibur dengan dangdut, ya, dihibur dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan Pak Edi dengan istri dan keluarga sama orang tuanya diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan ketabahan. Ya, buat pelajaran kita semua, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dan menyadarinya kita. Dan yang saya hormati juga para ustadz, rekan-rekan saya, para asatidz, para pemuda, pencinta majelis taklim, Al-Mukarram Al-Ustadz Didi, Al-Ustadz Sarman Engge, Al-Ustadz Jeget. Ustadz Arwan, semuanya ustadz dah. Ustadz yang mudah-mudahan kedua yang berijab pada Ustadz itu mengapa Ustadz? Ustadz adalah guru. Lah, Ustadz mah guru. Siapapun yang mengajari dengan satu ayat dan satu ilmu itu berarti udah sebut Ustadz. Begitu. Iya. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini, malam yang ke-7 hari ini, diberikan sama Allah yang paling utama. Pokok kita itu didasari dengan iman dan Islam kita. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, panjang umur sehat. Karena orang panjang umur doang ada, tapi badannya sakit-sakitan mulu. Naudzubillah. Jadi kan apa aja yang dirasa. Kadang-kadang ada yang udah rumah sakit kesini, udah digotong, udah gini, panjang umurnya, panjang banget itu. Sampai udah berobat kesini, sampai kadang-kadang keluarganya sampai udah apa namanya sebutnya aral ya. Ada yang begitu. Makanya kalau doa nih bapak-bapak, ibu-ibu, doanya jangan, ya Allah panjangkan umur saya, jangan panjangkan umur doang. Begitu takutnya, begitu panjangan umur sakit-sakitan mulu, kan aral kan gitu ya, yang keluarga yang ngurusin. Jadi panjang umur dan sehat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan ke baginda besar Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para pengikutnya yang masih berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran, sunnahnya, al-hadisnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu takwa Pak? Bukannya si wawa palanya dijitak, bukan. Takwa itu adalah pokok utama kita untuk modal kita ibadah. Makanya Allah menganjur setiap ada khutbah, Jumat,
khutbah apa aja itu utama sekali adalah awalnya itu takwa. Karena takwa itu modal utama. Dasarnya kita beragama adalah takwa. Takwa itu apa? Berpasangan. Bapak sudah mengerjakan takwa belum? Udah belum? Belum tentu ya, kita koreksi. Yang disebut takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Udah, kita mendasar itu aja ngaji. Nggak panjang pak, nggak usah yang dasar-dasar non politik, nggak usah. Maksudnya ini aja takwa yang kehidupan yang kita sering pakai. Ya. Takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Contoh apa yang menjalankan perintah Allah? Seperti Allah kita diperintahkan itu mengerjakan sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Nah, dasarnya tiang agama. Kalau asal tiangnya kokoh gitu, di sini kalau ada tukang dandang gimana? Tiangnya kokoh aja pasti. Nanti kita tinggal nambahin yang lainnya pasti keker. Tapi kalau tiangnya lewat, tiangnya mana? Ya Allah, tetap banyak yang ambruk, itu amal ibadah lainnya ikut ambruk. Makanya sholatnya kita kokohin dulu ya. Sholat 5 waktunya, masjidnya kita penuhin, musola kita penuhin. Kalau ada panggilan tuh Ustadz Sarman tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, buru-buru. Itu panggilan sholat. Tuh, hayalah sholat. Panggilan sholat berarti kan ya. Berarti kalau udah panggilan malaikat Ijroil lewat, repot. Makanya sekarang nih malaikat Ijroil lagi demen banget di wilayah sini nih. Lagi demen banget nih wilayah kan nih. Kenapa? Kemarin saya di sana tuh anaknya Pak Odeng ya. Belum lama itu 4 hari kemudian di sini Adiansa. Sekarang mau menuju hari tuh tadi barusan Ramdhani. Nah, sebelum Ramdhani itu sebelum dari sini saya mandiin Pak ini di sini. Pak Dan itu yang orang pendatang dekat Masjid Buang tuh, itu udah tua. Cuman ini yang diambil ini nih masih kelapa muda mulu ini nih. Nih, sekarang malaikat Ijroil lagi sedang demen banget di wilayah ini. Hati-hati nih ada anak muda nih. Yang baru umur segitu-gitu. Udah nih, ayo nanti. Besok atau lusa gini tua nih. Rino tua. Nah, malaikat Ijroil mana nih yang gua comot katanya begitu. Iya tuh. Ya, hati-hati. Tapi kita sebagai umat Islam jangan takut. Justru umat Islam itu tidak mesti takut kematian. Apa kita harus panik? Apa kita harus gelisah? Justru orang Islam itu tidak takut mati dan juga tidak cari mati. Bentang-bentang nggak takut mati tadi tantangin lagi pakai golok. Mana malaikat Ijroil? Gua bawa golok. Enggak. Masih justru kita jangan takut dan jangan cari mati. Jangan berani. Apa yang modal kita untuk berani untuk menghadapi kematian? Justru umat Islam itu untuk mempersiapkan kita untuk kematian. Kita harus mempersiapkan kematian buat kita ini. Umat Islam itu jangan yang tua doang. Aku udah tua sebentar lagi, kan ada peribahasa. Kalau umur udah dilewat 40 tahun ke sana katanya udah asar. Udah 50 udah mau maghrib. Nah, gitu. Udah maghrib. Enggak begitu juga sih Pak. Memang secara logikanya orang yang udah tua udah pasti udah mendekati kematian. Tapi yang sekarang buktinya contohnya yang masih muda-muda ibarat kelapa yang sedang enak yang dimakan itu. Ya. Nah itu makanya kita harus mempersiapkan kematian. Apa kita mempersiapkan kematian kita? Untuk menghadap Ilahi Ta'ala, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tadi modalnya takwa. Cuma takwa. Gampang kan Pak? Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, sholat, zakat, puasa, dan tidak mengerjakan apa yang dilarang sama Allah. Ya itu perintah Allah ya Pak ya. Terus yang dilarang sama Allah apa? 2 berpasangan. Mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Kata Allah jangan lu kerjakan itu yang itu. Apa seperti apa? Menipu. Berarti itu bermaksiat, berzina, korupsi, itu adalah dilarang. Tuh. Kalau sudah kita mengerjakan yang 2 itu berarti kita udah termasuk takwa. Kan ada orang Pak, orang yang udah mengerjakan sholat iya,
berangkat haji iya, zakat iya, nipu orang iya, ngebohong iya, korupsi iya, berarti belum termasuk tuh, masih melanggar. Ada juga orang yang gini Pak, sholat enggak, puasa kagak, zakat kagak, kata gitu. Gua mah bagian enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa, gua mah belum pernah ngerugiin orang, gitu. Gua mah orang termasuk paling bener. Saya pernah ngobrol gitu. Gua mah tong, katanya gua mah nggak pernah ngerugiin orang, katanya gua. Emang gua belum ngerjain sih, sholat kagak, puasa kagak. Bagian gue mah katanya gak sholat nggak apa, gue belum pernah ngerugiin orang, gue paling bener tuh. Ada yang begitu tuh, berarti itu walaupun tidak merugikan orang belum termasuk orang takwa, karena baru sebelah. Makanya Allah menciptakan apa? Menciptakan ada siang ada malam. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan ada dua berpasangan. Jadi sama, takwa juga diciptakan sama Allah dua. Allah memberikan suruh diperintah sama Allah dan meninggalkan larangannya berpasangan. Sama hidup di dunia ini berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, kan begitu ya. Ada siang, ada malam, ada kematian, ada kehidupan. Untuk apa Allah menciptakan seperti itu? Untuk mengetahui siapa yang lebih terbaik di antara manusia, siapa yang lebih terbaik nanti kita di akhirat. Kan begitu maksudnya. Nah, modal kita takwa itu gitu Pak. Asal kita takwa, insya Allah kehidupan kita akan selamat. Manusia yang bertakwa tidak takut mati. Manusia yang bertakwa tidak cari kematian. Justru manusia yang bertakwa itu mempersiapkan bagaimana nanti kita menghadapi kematian. Tuh. Nah, nanti kalau kita menghadapi kematian, apa yang kita bawa bekal nanti setelah kita pulang ke akhirat? Karena dunia ini udah saya katakan bahwa dunia ini tempatnya bayang-bayang, dunia ini tempatnya kehidupan, yaitu tempat ujian. Nah, di sini dunia ini apa yang kita persiapkan? Carilah kita amal sebanyak mungkin. Apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan. Itu kita mengisi ujian apa yang dikasih soal sama Allah. Ujiannya kita isi. Nah, soalnya dari Allah dan kita isi. Kalau kita ngisi ujian itu betul, insya Allah kita akan selamat. Gitu. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Allah menurunkan apa? Pedoman kita. Apa pedoman kita? Petunjuk kita? Yaitu Al-Quran dikasih sama Allah tuh petunjuknya. Kalau kita orang bisa, orang apa banyak gitu yang pembimbingnya siapa? Dikasih sama Allah, diturunkan, yaitu ulama. Ya tadi Ustadz. Tanya sama Ustadz, sama ulama, Ustadz ini maksudnya apa? Maknanya tolong diuraikan. Kan begitu. Jangan sekali-kali kita belajar sendiri, dibaca sendiri, nanti tidak paham. Ayat tidak paham, jalurnya nanti sesat. Takutnya gitu Pak. Kan di Al-Quran tidak lengkap Pak. Semuanya kayak gini Pak ya. Di surat Yasin ayat 68. Waman nu'amrihu nunakisu fil khalqi afala yaqilun, kan itu. Setiap orang yang dipanjangkan umurnya sama Allah, maknanya kan pasti kembalikan ke semula. Maksud itu kembali ke semula. Kalau tidak dijelaskan sama Ustaz kan tidak paham. Tidak paham itu kan? Maksudnya orang yang dipanjangkan umurnya nanti adatnya, kelakuannya seperti anak kecil lagi gitu Pak tuh. Makanya kalau ada orang tua umurnya udah hampir 70 lebih, udah 80-90, biasanya kelakuannya seperti anak kecil. Delitnya bukan main. Ngaku di anak ini udah dikasih makan belum, gitu. Biasanya begitu. Makanya kita kudu sabar tuh menghadapi orang tua seperti itu. Kenapa? Sudah janji Allah tuh, ada ayatnya di surat Yasin ayat 68. Nah itu Pak, kita kembalikan lagi untuk para anak muda, bukan anak muda doang, orang-orang tua. Nah di sini kita buat pelajaran kita sebenarnya Allah kenapa nih di lingkungan di sini banyak yang kematian, sebenarnya buat teguran buat kita. Kenapa? Bahwa kehidupan ini tidak pandang usia, tidak pandang umur. Nah di situ kan ada ayatnya sering dibacakan Ustaz Sarman, walikulli ummatin ajal tuh. Jadi tiap-tiap manusia
mempunyai batas waktu ajal. Mudah-mudahan nggak tua. Kalau sudah waktu ajalnya, pasti dia akan kembali kepada Allah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan mungkin kurang berkesan, kurang tersusun, kurang dimengerti. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau memang yang saya sampaikan tadi betul, itu cuman perantara dong, semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau yang salah dari pribadi saya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.